Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, para sobat-sobat Kang Mas, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan lagi di Dumai, dunia maya. Kita sapa-sapa dulu ya. Mari ngopi berjamaah. Monggo diseduh. Santai kita ya. Baik, untuk hari ini tentang zikir. Zikir adalah mengingat. Cuma yang akan Kang Mas bahas bukan hal mengingatnya. Zikir ini kan ibadah. Zikir ini kan mengingat. Namun sebaik-baiknya mengingat adalah dengan zikrullah, mengingat Allah, bukan mengingat yang lain. Seperti dalam rangkaian-rangkaian sholat, seperti dalam duduk yang hening, menyebut asma-asmanya. Cuma kelalaiannya di sini kan, zikir itu kan kita kadang punya angan, punya keinginan, punya tujuan, punya maksud, banyaklah. Tapi pada taraf di dalam dunia ketasawufan, yang ada hanya menuju kepadanya, menuju Allah. Yang dipikirkan itu tidak ada biar misalnya saya lagi berdagang, rezekinya biar lancar, atau lagi punya masalah biar cepat selesai. Biasanya seperti itu kalau dalam kalangan orang-orang tasawuf. Jadi apa kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah yang dilakukannya itu ditujukan sama Allah, tok, titik, nggak ada pakai koma. Ketika kita berzikir di dalam kesendirian, nggak ada teman, mungkin pencapaiannya bisa lebih khusyuk. Bagaimana ketika kita zikir berjamaah bareng-bareng? Seharusnya rasa yang pernah kita alami saat berzikir sendirian itu juga terjadi di saat kita zikir berjamaah. Kalau lagi berjamaah ini kan ada yang mimpin biasanya. Nah, semua para jamaah pasti punya tujuan. Seperti yang tadi di awal saya bilang, katakanlah tujuannya sudah sama, satu visi, menuju ke Allah, untuk mengenal Allah. Lalu apa tugas si pemimpin ini? Katakanlah imamnya, imam yang memimpin zikir. Di samping zikir ini, di samping imam ini berkemampuan mengumpulkan para jamaahnya di dalam satu tempat, artinya ada silaturahmi terbentuk, eratnya persaudaraan, kuah Islamiyah. Itu dulu. Saat duduk bareng barulah mempunyai misi dan tujuannya. Lalu apa tugas sang imam ini? Sang imam pun harus mempunyai kemampuan membangunkan rohani-rohani para jamaahnya. Seperti contohnya misalkan imam zikir ini seperti driver. Kalau driver bawa penumpang, bawa jamaah, harus diantar ke tempat tujuannya. Jadi bagaimana perjalanan ini, bagaimana drivernya? Paling tidak sudah termotivasi, sudah terjadi mindsetnya di para kumpulan para jamaah ini. Ya kalau dalam perjalanan lah ada supir, berangkat bareng-bareng, bensinnya kurang ditambahin, ada yang ngasih tahu nanti jangan di sana macet, belok ke kanan aja, jangan ke kiri, kalau ke kiri banyak lubang atau macet. Saling menopang, saling memberikan informasi, saling menguatkan, bahu membahu. Jadi di samping terbentuknya
mempererat persaudaraannya, rohani kita sampai. Bagaimana sampai taunya? Paling tidak kepekaannya kita, bentuk dulu kepekaan kita. Jadi yang terjadi itu ketika berzikir berjamaah itu setelah selesai udah kayak biasa-biasa aja, kayak nggak ada, kayak apa ya, nggak ada rasa apa gitu. Jadi yang seperti itu akhirnya tidak menimbulkan rasa rindu, rasa kangen. Akan berbeda ceritanya ketika rohani kita memang bertamasya. Nah, kalau driver ini berarti lagi ngajak tamasya. Rohani pun seperti itu, bertamasya. Nah, ketika bertamasya, artinya mindset kita, ibadah-ibadah ini adalah kita bentuk seperti hiburan. Tidak ada beban yang memberatkan kita. Itu pasti akan tercipta kerinduan. Itu pasti akan jadi rasa kangen tersendiri. Itu pasti akan menjadi cerita buat diri kita sendiri minimal. Nah, bagaimana kebentuknya seperti itu, Bang Mas? Makanya di dalam zikir sejenak ada weningnya. Sejenak kita kosongkan dulu, wening dulu, dengan cara mengatur nafas. Tarik dalam-dalam nafas kita, keluarkan pelan-pelan. Terus ulangi. Ini cara yang efektif untuk menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Dalam alam bawah sadar kita, dengan energi kita merasakan tarikan keluar masuknya nafas, ini seperti memberikan isyarat kepada organ-organ atau syaraf-syaraf yang lain bahwa saya sudah siap, bahwa saya menemukan ketenangan, saya menemukan kenyamanan. Barulah mulai berzikirnya. Kalau sudah terbiasa, itu sudah terlatih, nggak pakai waktu lama kok. Sebentar, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, udah langsung dapat rasa itu, langsung dapat bahwa saya siap untuk berjalan. Jadi bukan datang, duduk, berzikir, terus habis itu ngobrol ngalor ngidul, makan ini itu, nggak ada rasanya, nggak ada berbekas-bekasnya. Layaknya seperti kita sholat jadi buru-buru, layaknya kita lagi beribadah yang lain, rasanya nggak berbekas. Berbekas di mana sih? Berbekas di dalam hati kita. Ada kepenginan nagih, ada candu di situ. Memang itu tugas berat untuk imam seorang zikir. Bukan hanya mengumpulkan orang-orang untuk kumpul untuk melakukan kebaikan, tapi juga dia harus mempunyai kemampuan membangunkan, menggugah rohani-rohani para jamaahnya. Ketika itu sudah terjadi, akan ada cerita di antara jamaah-jamaah ini yang terpendam. Akan ada kerinduan, rasa kangen yang begitu dalam ketika di dimensi-dimensi yang lain itu kita benar-benar melakukan satu perjalanan ruhani. Insya Allah kita semua bisa melakukan itu, bisa mencapai titik ketenangan, kenyamanan dalam hal ibadah. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Jangan lupa yang belum, segera dipencet itu tombolnya agar Kang Mas lebih bersemangat dalam berbagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.